ibu-ibu, memang kajian ini bukan kajian SLTA, bukan kajian madrasah. Jadi banyak yang kalau saya ngisi katanya Ustaz itu ketinggian. Ya tapi enggak naik lah nanti kajian kita. Baik ibu-ibu, tetap saja mahasiswa pasca sarjana. Iya, karena apa? Dengan kita belajar menurut Al-Quran, maka kita akan koreksi diri. Karena jawaban itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita mau bertanya dengan siapa lagi coba? Kalau tidak bertanya dengan Al-Quran. Kenapa? Sumber hukum Islam yang pertama adalah sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran. Setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini jawabannya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada ulama yang tidak merujuk kepada Al-Quran, gak usah diikuti. Termasuk saya, ketika saya berbicara tidak merujuk kepada Al-Quran, gak usah diikuti. Kita kaji dulu menurut bahasa Arab. Musibah. Artinya apa? Menimpa. Jadi sesuatu yang menimpa, musibah. Dalam Al-Quran banyak kata-kata musibah. Musibah yang dikatakan Al-Quran adalah ma asaba min musibah itu biiznillah. Arti biiznillah sudah izin Allah. Yang pertama. Yang kedua, musibah itu dengan apa? Kasabat min aidinas. Tahu aidinas, tangan manusia. Kemudian min aidikum, tangan-tangan kalian. Satu manusia, satu kum. Kum ini kalian. Kalau dalam bahasa Arab kum itu kalian. Jadi kalau bahasa Arab itu ana, saya, engkau, anta. Nah, kalau antum itu kalian, sama dengan kum. Makanya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Al-Quran berbicara musibah. Zaharal fasadat fil bahri wal bahri. Kalau nampak kerusakan darat, laut maupun udara, itu kenapa? Min aidinas. Karena tangan-tangan manusia. Pejabat pembohong itu mengatakan tidak ada pembalakan liar, tidak ada penebangan hutan liar, tidak ada illegal logging. Allah tunjukkan sekarang kayu gelondongan Pak. Iya, ngalir. Beserta apa? Nomor-nomornya. Itu Allah akan tunjukkan. Dan kata Imam Syafi'i, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu harus dihukum mati. Makanya sampai sekarang tidak mau dikatakan bencana nasional. Kenapa? Kalau bencana nasional pasti nanti diaudit, diperiksa. Nah, siapa yang ketangkep, itu harus dihukum mati. Karena berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, berapa banyak orang yang mati tidak bersalah. Kalau begini, ini sudah takdir. Enggak semua. Nah itu Allah sekarang itu menunjukkan kayu gelondongan yang bisa untuk buat apel Nabi Nuh. Kalau dikumpulkan, saking besarnya kayu itu, saking panjangnya. Iya, buat kapal Nabi yang bisa itu. Nah, makanya banyak sekarang itu kan pejabat-pejabat yang masuk penjara, termasuk pengusaha-pengusaha illegal logging, membuat kerusakan darat maupun udara. Udara apa lagi? Udara kita masak pakai gas, asap bermotor. Makanya sekarang
mobil listrik, sepeda listrik gitu kan, motor listrik, semuanya listrik. Coba itulah PLN ngomongnya rugi terus. Iya. Kita kan nggak pernah tuh masang PLN ngutang ya. Tiap bulan kita bayar. Apalagi yang pakai token. Kalau nggak bayar ya gelap. Iya. Ketika bayar nggak pernah ngutang tuh dengan PLN. Tapi PLN bilang rugi terus. Kita bayar PAM, apa pernah ada yang ngutang? Kita bayar BBM, apa yang ngutang? Begitu ngisi bayar, selesai. Tapi Pertamina bilang rugi terus. Nah itulah ibu-ibu, Allah murka yang mengeruk kekayaan alam dengan serakah dan tomah alias rakus. Nah seperti ini, itu kan biarlah Ustaz, itu urusan pemerintah, urusan mereka nanti diazab oleh Allah, betul. Tapi ingat, ketika alam sudah rusak, maka Allah murka. Yang mampus bukan hanya orang jahat, yang mampus bukan hanya yang hobi judi online, yang mampus bukan hanya orang jahat, tapi orang baik juga akan mati. Ibu-ibu yang rajin sujud, orang-orang yang rajin sholat Jumat, yang rajin sodako, yang rajin berzikir di sepertiga malam juga mampus. Karena ketika Allah murka, yang berbuat jahat minoritas, yang dapat azab jadi mayoritas. Mereka kan protes kami para ulama. Hai ulama, hai kiai, hai ustadz, hai para guru agama, yang berzina kami, badan-badan kami, uang-uang kami, kenapa kalian sewot? Betul. Yang berzina kalian, uang-uang kalian, badan-badan kalian, kena penyakit kelamin ke badan kalian. Tapi ingat, ketika Allah murka, maka yang mampus bukan hanya yang di atas perut perempuan nakal, tapi yang rajin sujud, yang rajin sholata juga mampus. Makanya kita di Palembang ini alhamdulillah jauh dari bencana. Berapa? Masih ada majelis taklim Asmaul Husna kan? Ya, masih ada orang-orang istiqomah. Masih ada ulama yang lillahi ta'ala, dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, dari musola ke musola, dari langgar ke langgar, dari surau ke surau, dari majelis taklim ke majelis taklim. Mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Mencerdaskan anak bangsa tidak hanya di bangku kuliah, tidak hanya di bangku sekolah, tapi di majelis taklim seperti ini. Kenapa? Menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Artinya yang tidak menuntut ilmu berdosa. Nah, dosa tidak menuntut ilmu itu lebih besar. Kenapa? Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tahu mana yang makruh, mana yang mubah. Nah, kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah, itu. Lanjut. Nah, ketika Allah murka, maka Allah perintahkan tentaranya. Apa tentara Allah ibu-ibu? Apa tentara Allah itu? Salah satunya air. Iya, air. Api. Lagi tanah, angin. Makanya ibu-ibu ingat, ketika Allah menciptakan air, maka air bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Jadi air bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Contoh, umat Nabi Nuh. Tahu dengan Nabi Nuh? Kenal dengan Nabi Nuh? Kenal di mana? Umat Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan air. Tapi jangan lupa, Fir'aun diazab oleh Allah juga dengan air. Tahu dengan Fir'aun? Kenal dengan Fir'aun? Namanya baik.
Umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh sendiri diselamatkan oleh Allah dengan air, dengan gelombang tsunami sampai 2000 meter. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Anak dan istrinya tidak mau naik. Diperiksa oleh Nabi Nuh, anaknya, istrinya tidak ada. Naik lagi ke atas, masih tidak ada. Binatang dari semut sampai gajah ada. Ini orang-orang Palembang ada. Orang-orang Majelis Taklim sudah masuk, sudah. Nah, jadi kita ini adalah orang-orang yang selamat dari keturunan Nabi Nuh. Jadi Allah tidak buat manusia lagi. Jadi ketika zaman Nabi Nuh, Ka'bah saja sudah hancur, tinggal batunya saja. Maka dibenari oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika itu seluruh manusia itu tenggelam. Nah, orang-orang yang selamat dalam kapal Nabi Nuh itu, kita inilah keturunan-keturunannya, dan Allah tidak buat manusia lagi. Nah, ketika itulah anak dan istri Nabi Nuh dipanggil, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku Kan'an, jangan bersama orang-orang kafir. Naik ke perahu nak dengan papi. Gimana? Ada yang namanya ubah. Enggak level lah, berarti Nabi mela ubah. Berarti Kan'an wabi. Benerannya lah modern Nabi Nuhnya ya. Iya, kalau mela ubah berarti Nabi Nuh kelahiran Lapace itu ya. Kayu. Nah, inilah yang dulu cerminan sekarang. Artinya apa? Kita mungkin tidak mengalami banjir seperti di zaman Nabi Nuh, tapi sekarang banjir apa? Banjir maksiat. Judi online, judol, termasuk pinjol. Jol-jol galau sekarang. Ojol ya. Dari 260 juta penduduk Indonesia, ada 4 juta yang dicandu judi online. Dan rata-rata umur 14 sampai 17 tahun, masih di bawah umur. Nah, hati-hati anak ibu termasuk 14 sampai 17. Ini data yang didapat dari kepolisian. Nah, banjir maksiat. Nah, apa perahu kita? Inilah majelis taklim, ini perahu kita. Madrasah, pesantren, rumah tabligh itu perahu. Nah, yang tidak mau kerjanya ngaipon, nyelot, ya, nyimeng, ganja, itu tidak mau naik ke perahu. Jadi air bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan air. Allah juga mencabut nyawa Fir'aun. Begitu sudah mau mampus, baru apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini aku percaya deh dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat maut, terlambat monyong, sudah mau mampus baru beriman. Akhirnya ditenggelam sekalian. Dan sekarang Fir'aun itu diawetkan, diabadikan supaya mencontoh kita bagi raja-raja yang sombong. Nah, kita jalan-jalan ke Mesir, ke piramid, tengok mayat Fir'aun. Tahu Mesir? Tahu Mesir? Simpang Selentang dalam kanan. Iya. Ini sampai sekarang diawetkan, itu masih ada. Fir'aun badannya tinggi kan, hidungnya mancung, memang gagah, memang cocok jadi raja yang soleh. Dan memang janji Allah diabadikan supaya Fir'aun jadi contoh bagi raja-raja yang sombong. Jadi air bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Kemudian apa lagi? Tanah. Tanah juga bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Umat Nabi Lut, tahu nggak Nabi Lut? Namanya apa ya?
Nabi Lut itu istrinya lesbi. Tahu lesbi? Perempuan dengan perempuan kawin. Nah, laki-laki dengan laki-laki kawin. Nah, yang istilah sekarang ini LGBT. Apa L? Lesbi. G? Gay. Apa artinya? B? Bisek. T? Transgender. Tahu semua ya. Transgender. Lesbi, perempuan dengan perempuan. Guys. Nah, ini apa? Waria. Bisek. Nah, ini ACDC. Kelana bisa bisek. Transgender, operasi kelamin. Laki-laki operasi kelamin perempuan, perempuan operasi laki-laki. Dolce lah. Contohnya. Iya. Ini data ilmiah. Artinya begini. Kalau Dolce itu dia itu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, kemudian dia operasi kelamin perempuan jadi perempuan. Nah, ketika mati kan bingung tuh. Mau dikuburkan secara perempuan laki-laki? Bingung kan? Kita kan kalau misalnya takziah tuh jelas tuh. Kalau laki-laki, bapak kita laki-laki kan masih Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jannatul maswahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, kalau perempuan ibu kita jelas Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa jannatul maswaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqtina ba'daha waghfir lana wa laha. Jelas. Satu dhamir hu, satu dhamir ha. Ini hu laki-laki, ha perempuan. Nah, kalau Dolce gimana, Bro? Jadi kalau menurut kaidah bahasa Arab yang diajarkan Quran apa? Huma. Keduanya laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang diajarkan Quran. Kenapa? Ibu dan bapak kita kan laki-laki perempuan, makanya Robbi firli wali daya warhamhu. Nah, itu menurut bahasa, tapi belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia malah yang tidak jelas kelaminnya itu pakai huma, belum ada. Nah, artinya ibu-ibu, nah ketika itu Allah murka, mereka ditimbun hidup-hidup. Makanya kemarin di Palu dan Donggala itu banyak tanah longsor ditimbun, banyak yang ditimbun hidup-hidup karena di situ pusat praktek seks sesama jenis. Jadi selagi masa di Indonesia ada praktek seks sesama jenis, mas, kita tidak akan lepas dari azab tanah longsor. Sama dengan Nabi Nuh tadi, selagi masih ada orang yang berbuat kotor di atas kapal, apalagi di Indonesia kapal dijadikan subsisten, dijadikan apa? Transportasi untuk mengangkut sabu-sabu sampai berton-ton dulu. Polisi tinggal ngaku-ngaku badannya yang nangkep angkatan laut. Maka kita tidak akan lepas dari azab gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Timbul pertanyaan, Indonesia ini kan 80% umat terbesar di Indonesia, tapi justru musibah di Indonesia lengkap. Kita banjir bandang langganan, tsunami langganan, gunung meletus langganan, gempa bumi langganan. Kenapa? Jawabannya adalah yang berbuat maksiat sedikit, tetapi ketika Allah murka, maka yang akan mengalami azab juga orang-orang. Contoh, kita dulu masih ingat pohon jambu air. Nah, kalau masih kecil hobi manjat pohon jambu air, ada semut angkrang itu gigit, merosot, marah, ambil obor dibakar satu sarang. Padahal yang gigit satu itu, tapi yang dibakar satu sarang. Itulah kita. Yang berbuat maksiat itu paling satu, tetapi Allah murka satu sarang, selesai. Nah itu.
Makanya jangan menganggap remeh maksiat yang terjadi di sekitar kita. Kalau di Aceh ketangkep berzina itu dicambuk 100 kali dan disaksikan orang banyak. Laki-laki misalnya yang berzina, yang nyambuk laki-laki, perempuan. Makanya menyikapi musibah ada 3, Bu. Orang baik, orang setengah baik, atau orang jahat. Kalau orang baik dapat musibah, itu ujian. Kalau orang setengah baik dapat musibah, itu teguran. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, itu azab. Bandar narkoba kata polisi, saya lagi diuji Allah, ya bisa. Azab itu. Tidak bisa. Makanya menyikapi musibah yang ada di Aceh, terus di Sibolga, itu beda-beda. Itu ujian bagi orang Aceh, azab bagi orang Medan. Meskipun ngerembet-ngerembet ke Sumatera Barat. Kenapa? Di Aceh itu orang mau maksiat susah. Apalagi ke Padang. Padang itu Indomaret, Alfamart aja tidak ada. Tidak sejengkal pun tanah Minang itu mau dikasih ke sama Cina. Nah, maksiat itu sumbernya di Medan. Makanya di Medan itu surga yang subur bagi orang Aceh dan orang yang di luar Aceh untuk berbuat maksiat. Makanya ujian bagi orang Aceh. Nah, dari Aceh ke Medan kan nggak tahu. Makanya di Medan itu semua maksiat itu banyak karena Medan itu adalah kota 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Medan itu. Di situ warung khusus untuk daging anjing ada tuh. Di pasar lunas juga ada. Sambil nyanyi-nyanyi. Makanya mereka itu yang hobi makan daging anjing suaranya bagus, melaung. Iya. Makanya ibu-ibu belum pernah dalam sejarah orang yang hobi makan daging anjing gigit anjing. Iya. Nah, kalau ini keringatnya sama. Iya. Kami dulu punya kawan namanya Nababan, hobi makan daging anjing. Jadi ketemu anjing itu cuma gonggong sekali sudah tuh diem. Tapi kalau kita umat Islam yang datang, wah digonggongi terus. Karena tidak pernah makan daging anjing. Makanya belum pernah dalam sejarah orang hobi makan daging anjing gigit anjing. Karena sama-sama anjing, gak usah saling gigit. Gak usah saling gonggong. Iya, karena keringetnya bau anjing. Kalau kita kan umat Islam, urimas alaikum maitatun, lagi diharamkan oleh kalian bangkai, kecuali dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Bangkai pun, ayam pun kalau tidak menyebut nama Allah tidak berani kita bangkai. Kambing pun kalau tidak menyebut nama Allah tidak berani kita makan, apalagi daging anjing. Bahkan orang-orang Batak Protestan itu kalau makan daging anjing supaya nikmat itu disiksa dulu, dipukul dulu. Darahnya disedot, diminum mentah. Nah di Medan itu ada khusus warung yang non halal. Nah itulah azab bagi orang Aceh. Kemudian ujian azab bagi orang Medan dan ujian bagi orang-orang Aceh. Jadi tidak bisa ketika seseorang dapat musibah itu dikatakan ujian. Nah itu tanah. Jadi selagi ada praktek seks sesama jenis, maka kita tidak akan lepas dari azab tanah longsor. Kemudian apa lagi? Api. Kaum Sabah diazab oleh Allah dengan api. Api yang berasal dari petir. Jadi kaum Sabah itu banyak Sabah petir. Nah, di mana? Di Sumatera ini ada dulu terjadi sejarah pertama kali di daerah Muara Penimbung OI. Itu dulu ada Haji Jamal yang membuat masjid, terus penduduknya tidak mau ke masjid. Akhirnya dengan karomah dia, tapi tidak tahu kalau sampai sekarang masjidnya itu masih ada di tengah sawah, dipindahkan di tengah sawah.
dengan kekuatan apa sampai sekarang. Dan ketika itu warga Muara Penimbung itu banyak yang mati di satu petir. Nah, sampai sekarang kalau orang Muara Penimbung yang lama, kalau ada petir dia bilang, aku bukan Muara Penimbung. Iya, nyebutnya gitu. Kapan aku bukan Muara Penimbung, puji petirnya tidak percaya. Ada orang Jawa di sini? Nah, Jawa bagian Demak, nah itu percaya. Ki Ageng Selo itu pernah nangkap petir dimasukkan dalam karung. Dan sampai sekarang memang petir itu di daerah Demak itu tidak ada petir. Makanya orang yang lahir di Demak itu percaya keturunan Ki Ageng Selo. Begitu ada petir dia ngaku, aku butuh nih Ki Ageng Selo. Atau petir orang percaya. Saya cucunya, orang opor saya cucunya. Maksudnya cucunya Ki Ageng Selo gak ada sampai petir. Itu wallahu a'lam. Sampai sekarang memang di Demak tidak ada petir sampai sekarang. Nah, jadi kaum Sabah diazab oleh Allah dari api yang berasal dari petir. Tapi ingat, Nabi Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah dari apinya Raja Namrud. Waktu itu Nabi Ibrahim dibakar. Gara-gara apa? Dia menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Hancurkannya ada milik kapal yang besar, hancur berantakan, patung yang paling besar disisakan. Lalu kampaknya taruh di tangan patung yang paling besar. Raja Namrud mau sembahyang, kaget Tuhannya berantakan. Kerjaan siapa ini? Nah, ini pasti kerjaan Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anaknya Azhar. Azhar itu ya tukang buat berhala. Konsumennya siapa ya? Konsumennya Raja Namrud, dia produsen. Jadi Azhar itu bapaknya Nabi Ibrahim itu tukang buat berhala, produsen berhala. Nah, yang konsumsinya siapa ya? Raja Namrud. Ditangkaplah Nabi Ibrahim. Itu ditangkap, disidang di dalam kuil itu. Ibrahim, ya Tuhan, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Siapa bilang Tuhan? Ada yang lihat. Tuhan yang menghancurkan berhala-berhala yang bukan saya. Lalu siapa? Itu Tuhan. Patung yang paling besar itu Tuhan. Itu buktinya Tuhan, kapaknya mesti di tangannya Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya, tanya dengan patung yang paling besar. Nah, gile kamu Ibrahim. Masa patung yang seperti itu kami disuruh bertanya? Kan dia tidak bisa bertanya. Nah, yang gilenya apa itu Bu? Beneran dari kayu kan Ibrahim. Sudah tahu tidak bisa berbicara, kenapa mau disembah? Mangkel, dongkol, marah. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dan ketika itu ada cecak dengan burung pipit. Nah, cecak ditiup-tiupnya kan bara api Raja Namrud. Burung pipit itu ngambil air, disiram-siram, isi cecak, burung pipit, paruhmu tidak bisa cocoknya itu patah, tidak bisa untuk mematikan bara api Raja Namrud. Betul, wahai cecak. Memang paruh kami tidak bisa mematikan api. Tapi ingat, yang setidaknya Allah tahu bahwa kami berpihak kepada Nabi Ibrahim, bukan berpihak kepada Raja Namrud. Nah, makanya sampai sekarang dari dulu cecak itu untuk buat sial. Ada Rasulullah siapa yang membeli cecak dapat 2 kebajikan. Makanya orang Jawa kapan ketampahan cecak langsung dibunuh. Buanglah sial. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim. Waktu Rasulullah dalam gua dia juga ngasih tahu cek. Tapi karena Quraisy itu nengok sarang laba-laba tidak rusak, dia tidak percaya. Kemudian telapak kaki Nabi dijelati oleh biawak. Itulah namanya Nabi waktu perang Khandaq. Biawak itu dikejar, ya para sahabat lapar habis perang. Dikejar sebenarnya dimakan, Nabi tidak galak makan. Kenapa? Dia ingat yang nyapu telapak kaki Nabi itu adalah biawak. Makanya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan biawak, kalau memang itu halal, kenapa Nabi tidak makan? Yang menghalalkan, kalau memang itu halal, kalau memang itu haram, kenapa Nabi diem baik? Nah, diemnya Nabi itu dianggap takririyah dalam ilmu hadis, dianggap boleh, dianggap halal. Itu diemnya Nabi. Karena dia tidak makan, ada yang mengharamkan. Banyak makanan lain pula, makan biawaknya.
Jadi kaum Saba diazab oleh Allah dari petir. Nah, tapi jangan lupa Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah juga dari api. Ketika itu begitu Nabi dibakar hidup-hidup, Allah menurunkan Al-Quran, Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kul, wahai api, dinginlah engkau, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Nah, sampai sekarang ini bapak-bapak ngamal ke ayat ini biar tahan bakar, biar tahan setrum, ya. Itu bapak-bapak pemadam kebakaran ngamal ke doa Nabi Ibrahim. Cuman masih terbakar, masih setrum, jangan nyalakan aku. Nah, itu. Nah, jadi api bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar malah kedinginan, bukan kepanasan. Nah, itu yang diabadikan dalam Al-Quran, Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, kenapa kaum Saba diazab oleh Allah dengan api yang berasal dari petir? Mereka itu curang dalam timbangan, memonopoli. Curang dalam timbangan apa? Mendirikan praktek-praktek riba, mendirikan bank-bank 46, pinjam 4 balik 6. Apalagi sekarang ada bank kuncup, bank mekar, pinjam 3 juta, selesai 3 juta naik lagi 5 juta, naik lagi 7 juta. Ingat ibu-ibu, riba itu Allah dan Rasul langsung yang memusuhi kita. Nah, kita bermusuh dengan jenderal besar, lalu bermusuh dengan Allah. Allah dan Rasul langsung memusuhi kita. Nah itu. Jadi selagi ada praktek-praktek riba, maka kita tidak akan lepas azab kebakaran. Apalagi kaum Ad, kaum Samud diazab oleh Allah karena apa? Membunuh onta. Onta yang tidak bersalah. Jadi onta ini diberikan Allah mukjizat untuk memberikan rezeki kepada mereka, tapi onta ini dibunuh. Nah, dibunuh di pantai. Nah, lalu Allah mengazab mereka dengan gempa bumi. Nah, lalu apakah di Indonesia tidak ada oknum aparat yang menangkap orang yang tidak bersalah? Jadi selagi ada oknum aparat, apa polisi, apa jaksa, apa hakim yang ngetok palu orang yang tidak bersalah, maka kita tidak akan lepas dari azab gempa bumi. Maka tidak heran Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara, Buya Hamka di penjara. Mereka salah apa? Ya. Mereka tidak pernah merugikan negara. Mereka hanya berani ini hak, ini batil. Ini mengatakan hak, ini batil. Kenapa? Quran mengatakan batal bisul hak bil batil. Jangan kau campur adukan kebenaran dan kebatilan. Nah, selagi masih ada oknum aparat yang menangkap orang yang tidak bersalah, maka tidak akan lepas kita dari azab gempa bumi. Makanya tidak heran yang berani mengatakan hak dan hak dihukum 5 tahun. Yang koruptor malah dikasih surat jalan biar mulus. Dan sekarang itu orang yang ketangkep jadi koruptor sampai 300 triliun bukan orang baru belajar korupsi, itu orang-orang lama. Orang-orang yang 10 tahun yang dulu ya, sudah kenyang mereka, sekarang baru dibukakan oleh Allah, bukan baru belajar jadi korupsi. Nah itu kaum Saba. Kemudian kaum Samud, kaum Ad. Kaum Samud diazab oleh Allah dengan angin puting beliung selama 7 hari. Kenapa? Mereka mendirikan villa-villa, mendirikan penginapan-penginapan di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng bukit. Makanya dulu pernah di Bogor di daerah puncak sempat ada angin puting beliung karena mendirikan villa-villa, penginapan untuk berbuat kotor, berbuat maksiat. Maka Allah memerintahkan angin puting beliung. Nah itu. Jadi selagi ada penginapan, hotel-hotel untuk berbuat maksiat, kita tidak akan lepas dari azab angin puting beliung. Karena mau masuk hotel nggak bawa buku nikah. Iya. Istrinya apa? Iya. Nggak tahu istri yang mana. Lanjut.
Jadi jawabannya kenapa bangsa Indonesia itu lengkap mendapat musibah? Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kita seks sesama jenis banyak. Jadi Saiful Jamil itu sudah terlambat. Sudah zaman Nabi dulu sudah ada praktek-praktek seks sesama jenis. Dan anehnya itu jadi kontes waria. Dan anehnya mau diresmikan. Jadi laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Atau berani pedang berarti dia. Itu mau diresmikan. Kalau di Amerika oke lah, negara Nasrani gitu kan. Di Belanda itu sudah biasa namanya summon event, hidup satu rumah tanpa nikah. Saya punya kawan namanya John Lydon gitu. Dia bapaknya kan orang Belanda, tapi dia lama di Australia. Jadi di Belanda itu biasa not married tapi satu rumah. Tapi dokter, son, punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Iya, mereka sudah biasa. Makanya di Amerika, di Belanda, Australia itu kalau nanya status itu nggak sopan. Ya, have you married? Misalnya kalau sudah menikah itu nggak sopan. Turki juga begitu. Kami punya kawan nama Turki, dia bilang di Turki itu kalau nanya status itu nggak sopan. Nanya sudah punya momongan apa belum itu nggak sopan. Karena apa? Ketika ketemu dengan orang yang sudah 10 tahun nggak punya anak, nggak enak. Kemudian sudah umur 40, 45 belum nikah, ditanya sudah nikah, nggak enak. Nah, makanya itu budaya mereka udah biasa umur sudah 40 tahun belum nikah, karena dianggap tabu. Kalau kita kan dianggap tabu, udah 40 belum nikah. Di desa saja kalau gadis 25 tahun sudah gadis tua. Oke, kalau sampai situ ada yang mau didiskusikan? Ya, Budi mau bertanya? Masih banyak waktu ya? Itu sampai jam berapa? Silakan kalau mau ada yang didiskusikan sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut tentara Allah. Silakan. Enggak apa-apa kalau Ustaz kami di luar tema, enggak apa-apa. Mau tanya yang lain luar tema enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di luar tema enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa di luar tema. Kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ya Ustaz ya. Ya. Saya mau tanya, saya punya adik sudah almarhum, terus dia meninggalkan 3 anak, semuanya laki-laki. Di masa hidupnya adik saya itu belum punya rumah, belum ada kendaraan juga ya Ustaz ya. Nah, yang mau saya tanyakan, beberapa waktu yang lalu istrinya itu WA saya. Jadi dia bilang katanya intinya minta bantuan Ustaz. Jadi cuma minta bantuannya tuh begini, mana kewajiban saudara-saudaranya almarhum gitu loh. Anak-anaknya almarhum ini sudah besar, butuh biaya sekolah gitu. Jadi ya dia minta gitu loh Ustaz, minta kepada kami sebagai keluarga dari almarhum. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau yang saya pahami, kalau saudara laki-laki
mungkin memang ada kewajiban untuk membantu keponakan saya tuh ya, keponakan ya namanya Ustaz ya. Iya. Nah kalau saya ada kewajiban nggak Ustaz? Karena kan saya sendiri dinafkahi suami gitu loh. Ya memang ngasih Ustaz, cuma maksudnya ipar saya tuh kepengennya tiap bulan gitu lah Ustaz. Ada itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan ini ibu ya, kalau ibu tidak wajib lah. Ya, karena kan kita itu kan wajib nafkah dari suami, makanya tidak boleh dapat zakat. Nah, jadi suami itu wajib nafkah kepada istri. Istri tidak wajib nafkah kepada suami, makanya suami boleh zakat. Paham? Ini kan suami tuh, suami nggak ini kan? Adik saya itu laki-laki. Iya. Adik kandung sudah almarhum Ustaz. Nah istrinya itu beberapa waktu yang lalu, anaknya 3 kan. Nah beberapa waktu yang lalu tuh menghubungi saya. Jadi maksudnya dia tuh memberitahu, istilahnya tuh katanya saudara-saudaranya suami saya itu ada kewajiban untuk membiayai dia dan anak-anaknya gitu loh Ustaz. Nah waktu itu saya jawab, kalau membiayai anak-anaknya mungkin itu benar. Itu waktu itu spontanitas saya jawab Ustaz ya. Kalau membiayai anak-anaknya mungkin itu benar, karena itu kan ponakan kami Ustaz kan. Untuk saudara saya yang laki-laki. Tapi kalau saya sendiri, saya bilang waktu itu ke ipar saya, tapi kalau saya sendiri mungkin nggak ada kewajiban untuk ini. Cuman ya karena itu keponakan, kalau ada rezeki ya pasti saya bantu gitu Ustaz. Cuman karena dia tuh maunya setiap bulan gitu loh. Jangan mengabaikan keponakan kalian, dia bilang gitu. Keponakan kalian ini mau sekolah, katanya mau makan, mau beli baju gitu nah Ustaz. Itu tidak ada dalilnya. Itu kan kalau keponakan itu kalau kita mampu, itu pun yang saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan kan nada dari suami. Artinya apa? Nada dari suami, kita mau ngasih ponakan kita, itu kan harus izin suami. Kecuali kita cari sendiri. Nah, kalau kita dari suami, ya tidak bisa lah. Tidak ada dalilnya mengatakan harus ngasih tiap bulan, tidak ada dalilnya. Tapi kalau yang untuk saudara saya laki-laki, apakah memang harus kewajiban? Karena ipar saya itu dia bilang guru ngaji katanya tuh guru dia ya, dia bilang guru dia bilang bahwa ini kewajiban dari paman-pamannya sampai si ini menikah. Artinya laki-laki. Iya. Yang mencari ini kan kembali kan perempuan, jadi nggak wajib. Kecuali kalau kakak atau adik dari orang tua si anak yatim tadi yang meninggal tadi, kakak atau adik yang laki-laki. Ya, maksud saya itu memang ada kewajiban sampai keponakan saya itu menikah ya, Ustaz. Tidak juga. Tidak ada juga dalilnya wajib. Karena belum ada nafkah untuk keponakan. Kalau ada dibantu, kalau tidak ada ya tidak wajib. Dalilnya mana? Biarpun dia guru ngaji itu juga dalilnya mana? Nah, kalau anak yatim itu kan bukan hanya keluarga, kita juga kan menyantuni anak yatim kan? Jadi nggak perlu keluarga kalau masalah anak yatim, sudah jelas dalam Al-Quran. Itu yang pertama fuqara, kemudian wal masakin, mu'alaful qalbi, orang mu'alaf. Nah itu artinya begini, yatim disumbang karena fakirnya, piatu disumbang karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Pakaian ini anak yatim piatu. Saya anak yatim piatu. Artinya itu disumbang karena fakir dan miskinnya, bukan karena yatimnya. Nah,
dalil yang mengatakan paman-paman yang dari sebelah bapaknya, oke, memang direkomendasikan yang membantu dari sebelah bapaknya, tapi tidak juga dikatakan wajib, karena wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa, berarti berdosa lah kalau nggak kirim duit setiap bulan. Nah, itu bedanya, makanya pakai ilmu. Kalau ada kirim, kalau tidak ada tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi banyak dalam orang-orang berdosa. Ibu-ibu punya ponakan yang tidak sekolah, banyak kita dosa. Nah, direkomendasikan lebih utama dari keluarga bapaknya yang membantu. Jadi cuma tidak bisa juga dikatakan wajib. Yang wajib itu adalah bapak kepada anak, suami kepada istri. Nah, kalau sudah besar, anak dengan orang tua, menantu kepada mertua. Nah, ingat Bu, yang wajib itu suami dengan istri. Ini wajib nafkah. Nafkah ini diserap jadi bahasa Indonesia jadi nafkah. Surat An-Nisa ayat 30. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami itu wajib nafkah kepada istri, makanya suami tidak boleh zakat fitrah pada istri. Pak Yadi mau zakat fitrah sama istri daripada kasih orang lain, nggak boleh. Daripada kasih orang kasih istri. Tapi bundanya dapat duit nafkah kepada Pak Yadi boleh. Apa-apa, kayaknya kan bapak ini sudah kayak jadi fakir miskin ini. Jadi sudahlah, aku ada uang, nah zakat fitrah sama suami boleh, karena suami tidak wajib nafkah ke istri. Kemudian kepada mertua itu juga tidak boleh, karena mertua wajib nafkah menantu. Orang tua mertua itu sama. Makanya kita dengan mertua saya dengan mertua perempuan tidak batal wudu, karena wajib nafkah. Cipika-cipiki tidak batal wudu. Dan tidak boleh zakat fitrah dengan mertua, kan kadang ada kasih orang lain, kasih ibu mertua, bapak mertua, tidak boleh. Karena orang tua dan mertua itu wajib nafkah. Nah, itu bedanya. Nah, tapi kalau kepada ponakan tidak apa-apa. Nah, daripada kasih orang lain kan, bebek ponakan kita kan banyak yang susah tuh. Ada baru ini yang meninggal, jadi boleh. Karena tidak wajib nafkah. Daripada kasih orang lain, kasih manusia gerobak yang keliling-keliling itu, nah, kasih ponakan aja kita yang baru yatim, baru ditinggal bapaknya, itu boleh. Karena tidak wajib nafkah. Yang diserap jadi bahasanya adalah nafkah. Jadi tidak ada dalilnya. Dari mana? Itu cuma buat-buatan saja itu. Guru ngaji juga ya tidak berbantuan tiap bulan. Ya kalau ada boleh, tidak ada salahnya. Tiap bulan kita subsidi boleh, tapi kalau tidak ada nggak bisa dipaksakan. Ustaz, ya. Ini yang sebelah saya nanya. Ya boleh. Apa tadi? Kalau untuk zakat fitrah nggak boleh kepada orang tua kan? Kalau zakat mal ya zakat mal tidak boleh juga berarti kan Ustaz ya? Untuk orang tua. Tapi kalau misalnya mertua nih Ustaz. Tapi kalau seandainya mertua kita itu apa deh? Orang nggak punya miskin itu. Ya bukan zakat, namanya nafkah. Bukan zakat. Iya, namanya nafkah. Enggak, maksudnya memang tetap kita kasih lah, pasti kita kasih. Iya, tapi namanya bukan zakat, tapi nafkah. Nafkah itu namanya. Mau kasih 1 miliar boleh, tapi namanya bukan zakat. Iya, tapi nafkah. Iya, bukan saya marah ngasih mertua, ngasih orang tua, bukan. Silakan kasih sebanyak mungkin, tapi namanya bukan zakat. Iya. Karena dia wajib nafkah. Tapi kalau keponakan itu tidak wajib nafkah. Jadi boleh zakat fitrah, zakat mal, zakat mol. Iya terserah. Nah itu fikih yang mengatur itu. Oke? Masih banyak waktu. Oh, ini jamnya. Ini
masih ada waktu ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sarsa Ustaz, mau nanya. Kebetulan saya ini kan kerja di developer. Mau nanya itu kan kata Ustaz tadi kalau riba itu diperangi sampai dimusuhi sama Allah dan Rasul. Itu mau nanya Ustaz. Jadi kalau umpamanya Sandra itu dapat gaji dari developer itu termasuk riba atau enggak? Beda developer itu kan kredit. Jadi barang dengan duit itu boleh, yang tidak boleh duit dengan duit. Contoh, saya kredit mobil tuh, apa bedanya dengan kredit rumah tuh? Harga mobil misalnya 150 juta. Karena kredit saya bayar 200 juta karena nyicil. Ini boleh. Rumah misalnya harganya 150 juta. Karena kita kredit jadi 200. Boleh. Itu bukan riba karena kredit. Tapi kalau uang dengan uang itu riba. Ya kalau ada kredit tidak punya barang, apalagi pegawai. Kalau ada kredit tidak punya rumah. Makanya pemerintah ngasih bapel tarum itu kan untuk keringanan. Jadi dia punya, kalau pegawai kayak kami punya bapel tarum itu tanpa DP dibantu oleh. Kenapa? Bapel tarum itu juga kalau nggak dipakai tetap dibagikan ketika pensiun. Itu. Jadi nggak usah takut. Yang nggak boleh uang dengan uang. Pinjam 4 balik 6. Nah itu nggak boleh. Dan itu bedanya kok. Makanya kalau bank syariah itu kalau lapas ijab kabulnya kan nggak pakai uang, pakai beras. Saya dia pinjam uang 100 juta, jadi seolah-olah dia pinjam beras berapa ton gitu kan. Nggak pakai uang dia. Jangan lupa keluarkan 25%. Ada zakat profesi, ada zakat penghasilan. Ini beda. Zakat profesi sebagai guru keluar 2,5%. Zakat penghasilan beda. Saya zakat profesi sebagai guru misalnya 2,5% dari gaji saya. Tapi kalau penghasilan saya lebih dari profesi. Kalau misalnya zakat profesi sebagai guru, misalnya tunjangan guru besar 100 juta, berarti keluar 25%. Penghasilan saya lebih dari itu, keluar lagi. Bedakan profesi dengan penghasilan. Zakat profesi sebagai pegawai keluar, tapi penghasilan pegawai belum tentu sama. Misal gajinya 4 juta, profesinya kadang-kadang lebih dari itu. Apalagi punya developer. Iya. Nah itu yang namanya kredit. Jadi wajar kalau misalnya kita mobil 150 juta jadi 200, rumah misalnya 200 juta jadi 300 karena katanya 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, yang mau kredit umur 50 tahun, belum lunas orangnya sudah mati. Tapi kan lapasnya katanya tidak tahu kalau sekarang, katanya kalau misalnya meninggal lunas. Iya, pokoknya kan seperti itu. Kalau meninggal sudah lunas, berarti dia tidak meninggalkan hutang. Karena Rasulullah tidak mau menyolati sahabat yang meninggalkan hutang. Abu Hurairah berkata, saya Rasulullah yang akan menanggung hutangnya. Rasulullah baru galak nyolati. Kalau tidak itu dia menanggung. Jadi guru jangan gampang hutang-hutang kalau belum sanggup bayar, apalagi yang berkenaan dengan riba. Oke Pak ya? Iya.
Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Anak aku tuh kan kerja ini Pelindo di Jakarta Ustaz ya. Nah setiap tahunnya itu kan udah dipotong 2,5% gaji dia. Nah jadi ada duit zakat dari kantor Ustaz. Yang pegawai itu kan dapat jatah zakat tuh misal 10 juta, dibagi ke Jakarta tuh biasa 4 juta 6 juta itu dikasih ke aku. Nah disuruh bagi ke Ustaz. Kalau katanya ibu jangan ngambil, ya pasti tidak lah, tapi dibagi ke tuh sudah lebih. Nah kalau nenek itu kan memang sudah dikasih jatah beda bukan zakat, itu boleh tidak dia masih menerima yang duit zakat yang kami bagi ke Ustaz yang dari kantor? Nenek boleh. boleh karena yang lain itu sudah dibagi kayak gitu. Ya. Boleh nenek Ustaz? Kalau dia tidak serumah. Enggak. Kalau dia serumah tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia serumah kan wajib nafkah ke dia. Iya. Tiap tahun itu kan kami dikasih 6 juta itu buat dibagi-bagi. Aku bagi Ustaz buat di Palembang itu aku ini apa di amplopi 200 itu sejumlah 4 juta. Yang 2 jutanya aku kirim di Jawa Ustaz, di Jawa Tengah Pati. Aku bilang sama orang depan rumahku itu kan aku percaya, tolong duit 2 juta ini tolong bagi ke sama nenek-nenek yang mana kamu misalnya yang nggak mampu kayak itu Ustaz. Tapi ibu aku tuh kan sudah tua, itu masih boleh Ustaz ya? Masih kebagian yang duit zakat tadi boleh? Boleh, kalau yang penting dia jangan serumah. Kalau yang enggak wajib nafkah. Iya. Kalau masih serumah berarti wajib nafkah. Itu sudah dikirimi beda, kami anak-anak kami sudah ngasih. Tapi yang duit zakat tadi itu dari kantor tadi Ustaz. Maksudnya itu kan di amplopi 200 satu orang 10 buat di Jawa. Apakah nenek kami tadi ibu masih boleh nggak nerima duit zakat? Iya boleh, yang penting jangan serumah. Tidak, iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustaz ya. Iya silakan. Gimana Ustaz kalau suami suka malam-malam main gap? Nah, tetapi dia itu dapat hadiah, dapat beras, dapat apa tuh itu beras itu boleh enggak? Haram apa tidak yang kita makan yang dari main gap tadi yang dari juara besar lomba juara 1 juara berapa? Iya, dibawa pulang itu boleh dimakan kita apa? Enggak boleh Ustaz itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, main gap itu kalau tidak ada unsur judi mubah, artinya boleh. Cuma jepitan kuping, jepitan hidung buat jepit sini, nah itu boleh. Tapi kalau dia misalnya ada unsur judi itu tidak boleh. Nah kalau main gap hanya sekedar perlombaan terus dapat hadiah itu halal. Karena apa? Tidak pakai unsur judi. Siapa yang menang dapat hadiah, gitu kan? Tidak ada unsur judinya. Iya, yang penting tidak ada unsur judinya. Sama cak kita main bulu tangkis menang dapat hadiah, nah, itu kan tidak ada unsur judinya, bukan taruhan. Nah, kalau mereka taruhan, iya itu berdosa. Kalau cuma jepitan kuping, siapa kalah jepitan kuping, jepitan hidung, terus apa tuh colet di sini, colet di sini, nah, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan ada unsur judi. Itu cuma hadiah bagi mereka yang menang. Hukumnya mubah. Mubah itu boleh, bukan makruh, bukan sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalnya dapat hadiah beras sembako udah apa-apa bukan? Karena dia cuma sebatas hadiah untuk meriahkan hari kemerdekaan. Sama dengan bulu tangkis,
sama dengan poli, sama dengan manjat pinang. Karena kok jangankan gap, semua bisa dijudikan. Kalau sudah mental pejudi, iya. Ya Ustaz Kurniawan kesini datang apa tidak bisa dijudikan. Iya, iya taruhan. Artinya bukan hanya gabung, Ustaz pun bisa jadi judi. Iya datang apa tidak? Ayo, siapa datang? Aku 100.000 kalau datang. Kalau tidak datang 5 juta. Artinya itu yang berdosa itu sebenarnya. Jadi semuanya bisa dijudikan, bukan hanya gaplek. Tapi kalau cuma main gaplek, siapa yang menang dapat hadiah, itu bukan judi. Karena tidak ada tangan taruhan. Nah, itu bedanya. Sama dengan kita main bulu tangkis dapat hadiah, main apa? Kalau dulu dan sekarang ada patok lele, ada karung gitu kan. Oke? Kalau tidak ada kita baca doa.